Itu sudah oke aja. Yang nomor kedua, buatlah diagram lingkaran ya, diagram batang yang isinya itu 70% tuntas dan 30% tuntas. Caranya seperti ini ya. Itu Anda cuma cukup buat dua dua kolom aja ya, tuntas. Ini cara Bapak ya, nggak tahu cara kalian ya. Oke, oke, caranya seperti ini. Tuh, mohon maaf saya pakai huruf besar. Blok tuntas. Kemudian tidak saya tulis lengkap aja ya, tidak tuntas. Kemudian kalau tuntas itu 70%, Anda bisa tulis angka 70, dan tidak tuntas itu Anda bisa tulis angka 30. Kemudian buat kotaknya ya. Ini dirapikan dulu. Nah, kemudian Anda blok. Ya, Anda blok ya isi kolomnya, Anda blok, kemudian Anda insert, pilih menu insert pada bagian atas, kemudian pilih yang kita pakai adalah diagram lingkaran. Nah, nih. Nah, hasilnya sudah muncul ya. Nah, ini udah muncul. Namun untuk diagramnya ya, untuk diagram lingkarannya ini belum kita pilih ya desainnya ya. Mau yang mana ya? Mau yang seperti ini, seperti ini. Nah, cari yang ada angkanya. Nah, kita pilih yang ada angkanya. Nah, atau yang ini. Kemudian kita perbesar. Nah, seperti ini udah jadi ya. Nah, atau yang ini. Nah, udah jadi ya. Caranya seperti ini atau tidak kalian kalau membuat di Excel? Caranya cuma gitu aja, simple ya. Kemarin kan boleh pakai tulis tangan dan boleh menggunakan aplikasi Excel, boleh. Caranya seperti itu ya. Nanti tinggal ditulis eh, judulnya apa. Kalau di Excel ya, tinggal ditulis judulnya statistik data ketuntasan siswa misalkan. Data ketuntasan siswa. Nah, itu seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Sudah jelas? Jelas, Bang. Oke. Nah, untuk nilai tuntas itu boleh Anda gunakan persen ya. Kebetulan Bapak tidak menggunakan persen. Jadi tidak masalah lah. Anda gunakan persen. Nah, yang 30-nya juga Anda gunakan persen. Jadi kalau pakai persen, persen semua ya. Kalau pakai angka, angka semua. Nggak pakai persen, nah juga hasilnya juga sama. Tidak berpengaruh. Boleh menggunakan persen atau tidak. Oke, kemudian masuk lagi apa yang soal nomor 3 ya, apa rumus untuk mencari ranking atau apa itu peringkat. Kita coba buat ya. Oke, nah, kita set 3, kita buat soalnya dulu ya. Eh, nom- nom- nomor, nama, kemudian ada nilai. Nilainya kita coba buat dua ya, statistik, kemudian satu lagi kalkulus misalkan. Nah, kemudian kita gabung ya. Nah, kita magesel. Jadi seperti itu cara membuat tabelnya. Nah, jadi kalian bisa langsung lihat ya Bapak demo ya. Kemudian nilai total, kemudian nilai total ya kan. Kemudian ranking. Nah, seperti itu. Oke, kita buat tabelnya dulu. Nah, untuk angka 1, angka 2 bisa kalian blok ya, blok tarik ke bawah. Blok angka 1 2-nya tarik ke bawah. Seperti ini ya cara cepatnya ya. Kemudian namanya bebas Andi, Budi, Caca, Desi, San misalkan. Nah, kemudian nilainya saya tentukan di sini 75, 50, 45, 85, 68, 85, 60, 45, 90,
Nah, untuk menghitung nilai total, ya, untuk menghitung nilai total, caranya seperti apa? Gunakan rumus apa? Sum atau gimana? Atau kata-kata? Sum. Nah, untuk nilainya ya. Jadi gunakan sum ya, sama dengan sum, ya, tutup kurung. Nanti saya perbesar dulu. Nanti Anda blok ya dari 75 sampai 85. Jadi 75 itu posisinya di C3, kolom C baris ketiga, dan 85 itu posisinya di D3 ya. Nah, Anda tutup kurung kemudian enter. Hasilnya 160. Nah, itu sum kalau pakai sum. Tapi biasanya kalau kita itu kalau total ya, itu pakai sum. Gini aja, ini saya gunakan ke kata aja ya. Ke ratanya tuh nilainya sama dengan average, itu kan? Average, kemudian Anda blok 75 sampai 85, kemudian tutup kurung enter. Hasilnya 80. Atau cara yang lain juga bisa sama dengan buka kurung ya gini kan, ini ditambah dengan D3 ya, tutup kurung bagi 2 juga nilainya 80 ya. Nah, cara manual. Nah, paling cepat Anda gunakan yang average. Nah, untuk menentukan ranking kita mengambil datanya dari apa? Dari rata atau ini di sini ada 2 ya. Saya buat total ya. Nah, ini ada total nilai. Nah, total. Oke. Pak, izin Silah. bertanya, Pak. Boleh, monggo silakan. Teman saya minta password link Zoom-nya, Pak. Oh iya, tak, cek dulu. Adakah passwordnya? Bapak itu ada berpassword, Bang? Tak. Dulu ya. Gimana yang ngeceknya ya itu ya. Zoom. Ini saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Pakai password ya? Iya, Pak. Entar. Saya ini lagi, saya copy yang satunya lagi ya. Nah, yang ini. Nah, kalau Anda yang berpassword yang ini. Coba cek di WA masing-masing. Nah, yang di atas ada kan link yang paling atas. Ya, sorry. Iya, Pak. Yang paling atas itu yang ada berpassword. Sedangkan Iya, yang Pak. minta password yang paling bawah karena mungkin settingan HP-nya seperti itu, HP-nya teman Pian itu. Iya, siap, Pak. Oke ya. Jadi ada 2 Iya, link Pak. yang saya kasih. Silahkan dicoba Iya, dulu. Pak. Siap. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Passwordnya apa ya teman saya? Iya. Cek di WA ya. Itu sudah ada saya kasih link yang pakai password. Kalau tidak mau ya nggak tahu ya saya ya. Harusnya mau ya. Oke, kita lanjut lagi materi kita tentang rumus total ya. Rumus total bagaimana? Sama dengan 75 ditambah 85 ya, atau sum. Nah, ini pakai yang manual saja. Nah, untuk ranking atau peringkat, kalau secara kasat mata untuk juara satunya itu ranking satunya atas nama siapa ya? Menurut kalian? Ranking Desi nilainya nilai katanya 87,5, totalnya 175. Kalau dari kata Desi yang paling tinggi ya. Kalau total juga Desi juga. Nah, jadi untuk ranking itu bisa mengambil apa ya? Nilainya itu bisa diambil dari kata atau dari nilai total. Terserah rumusnya yang bagaimana. Jadi rumusnya seperti ini ya. Ini Bapak zoom dulu supaya kelihatan. Nah, saya kelihatan ya. Sama dengan ring ya gitu kan, kemudian buka kurung. Nah,
Kemudian di bawahnya itu ada number. Jadi di sini ada keterangan di bawahnya ya, ada number. Kemudian ini referensi blok data yang mau diambil dari ranking, kemudian order ya. Nah, seperti itu. Gini ya. Klik dulu datanya. Misalnya kita ambil yang angka rata yang 80. Sudah. Kemudian titik koma. Karena saya pakai titik koma ya, settingan Indonesia. Kemudian Anda blok dari 80 sampai dari E3 sampai E7 ya. Nah, ini Anda blok. Kemudian dikunci dengan menggunakan F4, diabsolutkan ya. Anda tekan F4 setelah Anda blok semuanya dari E3 sampai E7, Anda tekan F4. Nah, nanti bentuknya dia string seperti ini ya. F4-nya satu kali aja. Oke. Ini mohon maaf ya anak bapak. Ada. Ini. Jaga dulu adim. Mohon maaf ya anak bapak ini. Sudah? Coba dulu yang ini ya. Kemudian tutup kurung enter. Nah, cuma gitu aja ya. Langsung tutup kurung. Sudah? Kemudian tarik ke bawah. Udah benar ya enggak? Udah bisa dipahami untuk rumus ranking? Bingung, saya ulang lagi ya. Saya ulang satu kali lagi ini. Delete ya. Sama dengan rank ini kan. Kemudian buka kurung. Kita mengambil nilai misalkan dari total. Tadi kan rata. Kita ambil coba lagi yang total. Ambil yang angka yang nilai siswa yang pertama ya kan. Kita ambil satu nilai dari siswa urutan yang pertama ya. Urutan pertama kan Andi ya. Nah, nilai totalnya adalah 150. Jadi F3 ya kan. Kemudian Anda tutup dengan titik koma. Kemudian Anda blok semua nilai total dari semua siswa. Dari Andi sampai Ehsan Anda blok. Nah, itu kan. Kemudian dikunci dengan menggunakan F4 pada keyboard. Ada F4 ya. Anda kunci dengan menggunakan F4. Nah, kenapa harus dikunci? Supaya nilainya tidak berubah ya. Kalau tidak dikunci dengan F4 tidak ada hasilnya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Nah, ini. Paham nggak? Atau masih kesulitan? Moga-moga bisa dipahami ya. Iya Pak, ngerti. Iya ngerti ya. Nanti ini sudah saya record juga kok. Nanti saya share ke kalian nanti videonya ya, video ulangnya. Oke. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan masalah tugasnya? Untuk UTS gampang ya. Nah, kemudian di sini untuk menambah judul, kebetulan kan tabelnya ini sudah Bapak buat ya. Nah, seperti ini ya, tabelnya sudah Bapak buat. Nah, bagaimana supaya judulnya itu kita menambahkan judul? Ada yang tahu? Kebetulan sudah saya buat ya, ini kok judulnya gimana ya, nambahkan gimana caranya? Ada yang tahu? Nah, nih. Di sini kan ada baris pertama ya. Klik kanan pada baris pertama, kemudian insert. Nah, kebetulan kan judulnya belum dibuat ya. Klik kanan insert. Nah, kemudian klik kanan insert lagi. Saya ambil 2 baris. Nah, saya kasih judul data nilai siswa misalkan. Ini kemudian saya blok dari kolom A sampai kolom G karena panjang kolomnya adalah G kemudian dimage. Nah, seperti itu. Dan ini bisa dinaikkan ke atas ya. Nah, seperti itu. Jadi sebelum pian membuat tabel, usahakan kalian sisakan 2 baris atau 1 baris sebelum membuat tabel. Nah, seperti itu ya, paham ya? Sisakan 1 baris atau 2 baris untuk judul ya.
sebelum membuat tabel. Kalau toh misalkan insert delete ya. Kalau toh tabelnya sudah terisi, nanti di baris pertama kalian insert. Nah, seperti itu, klik kanan insert untuk menambah baris. Kalau sudah terlanjur ya nggak masalah, ada caranya kok. Nggih. Nah, oke. Waktu kita tinggal berapa menit lagi ya? Oke. Nah, selanjutnya Bapak mengasih tugas juga ya kepada kalian ya untuk membuat presentasi PowerPoint. Saya buka dulu ya Google Classroom-nya. Contohnya saya buka dulu mana ini. Bentar. Sebagai contoh, saya buka salah satu hasil siswa yang sudah ngumpul ya, tapi kelas yang lain. Statistik 6. Saya juga ada ngajar di kelas manajemen akuntansi ya untuk yang statistik. Oke. Oh, ini yang kelas kalian ya? Oh, statistik 6 nih yang Iya, kelas Pak. mohon maaf, kembali lagi ke kelas kalian. Mana MA 4 KWU mana ya? MA. Nah, ini. Nah, nanti kalian diminta untuk membuat presentasi PowerPoint. Ini saya bukakan salah satu contohnya ya. Mana ini? Atas nama misalkan Ahmad Sajawandi ya. Kita buka ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Kalian diminta untuk membuat presentasi tentang bebas ya temanya ya, penjualan toko apa misalkan. Misalnya data penjualan. Yang ini kan contohnya nih data penjualan bawang merah, bawang putih dan gula per kilogram di toko Mama Sadi. Nah, kebetulan dia objeknya ada ya di tempat keluarganya di mana nih. Nah, kemudian di situ kalian di dalam presentasi tersebut kalian tambahkan foto-foto ya. Ini beneran tokonya ya yang real, jangan yang nggak real ya. Tokonya beneran tapi datanya bisa aja Anda gunakan yang data fiktif atau tidak real, nggak masalah. Nah, kemudian tulis itu latar belakangnya ya tentang toko tersebut atau tentang perusahaan tersebut. Dijelaskan toko Mama Sadi menjual bahan sembako dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Toko ini berdiri sejak tahun, latar belakangnya ditulis di situ. Kemudian alamatnya di mana, buka setiap hari apa, misalkan contohnya seperti itu. Nanti Bapak kasihkan contohnya ya. Nah, kemudian di situ data harga penjualan. Nah, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 atau bulan Januari, Februari, Maret, April misalkan. Nah, seperti itu nanti Anda buat data statistiknya, data penjualannya ya. Dari data di atas maka dibikinlah diagram seperti di bawah ini. Nah, ini data penjualan minggu pertama, minggu kedua nanti Anda buatkan diagram batangnya. Nah, kemudian di situ ada toko-toko dokumentasinya. Nah, seperti itu. Cuma berapa slide ya ini? Ini slide-nya cuma sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimal 5 sampai 10 slide ya. Jangan banyak-banyak. Kalau semakin banyak semakin bagus sih. Oke, kita cari yang ya. Jadi intinya kalian membuat sebuah data penjualan tentang toko, warung atau apa saja ya, warung makan, toko elektronik, toko HP dan lain sebagainya ya. Sampai sini paham tugasnya ya? Paham? Kalau ngambil data dari internet bisa, Pak. Misalkan harga gula internasional kita jadikan statistik kenaikan per bulan bisa, Pak. Boleh. Itu pakai ada tokonya nggak ada ya? Ada cuma Nggak ada, data. bahkan ngambil di Pak, perdagangan. Oh, boleh. Tulis nama ya, nama, kemudian mata kuliahnya,
Kemudian dosen pembimbingnya juga ditulis. Kalau bisa di situ ditambahkan foto kalian ya. Foto yang sekarang ya, foto maksudnya foto yang benar-benar foto kalian, jangan pakai foto temannya ya. Kemudian di situ kelasnya juga ditulis, mata kuliahnya apa, kelasnya pian kelas TI 6 ya. Oke, coba saya buka lagi. Waktunya 10 menit ya. Nah, saya coba lagi buka yang contoh yang lain ya ini. Bentar. Kita coba cari yang lain yang ceweknya ya, misalkan ini. Nah, ini statistik penjualan jamu misalkan. Tetes HG ini atas nama Dina Mariana. NIM-nya ini, kelasnya ini, tapi nggak ada fotonya ya, punya dia ya. Kemudian kalian jelaskan tentang jamu tetes HG itu apa, latar belakangnya ya, dijelaskan secara singkat latar belakang dari jamu tetes HG. Nah, kemudian data penyumbang, di situ ada tabel, kalian buat di PowerPoint atau di Excel, Anda copy ke PowerPoint juga bisa ya, data penjualan jamu tetes HG di radio Dirgahayu Berabai ini. Nah, ini dia tahunnya tidak ada ya, harusnya pian kasih tahun ya, tahun berapa, nanti dia nggak ada tahunnya. Nah, November, Desember, Januari, Februari, Maret, dia tentang data penjualan jamu tetes HG dari bulan November sampai bulan Maret, tapi tahunnya tidak ada. Kalau bisa dikasih tahunnya ya. Kalau kalian gunakan yang tahun 2021, ambil saja dari bulan yang sekarang ya. Ini bulan apa ini? Bulan Mei ya, Mei, Juni, Juli misalkan. Nah, untuk datanya nanti kalian buat diagram batangnya. Anda gunakan yang diagram batang saja ya. Nah, Anda gunakan di situ. Kemudian dikasih judul, nih tidak ada judulnya ya. Harusnya dikasih judul di sini, data penjualan jamu tetes HG tahun 2021. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian tentang dokumentasi tentang jamunya. Nah, kemudian seperti ini ada foto-foto dokumentasinya ya. Nah, seperti itu. Sampai di sini udah bisa dipahami. Nanti contoh filenya nanti saya share di WA saja ya. Ini nanti kalian kumpulkan pada saat UAS. Ini sebagai tugas UAS. Waktunya masih 6 minggu lagi ya, masih lama ya. Jadi nanti Anda kumpulkan pada saat UAS. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Lama waktunya. Ada Pak. Oke, sudah paham ya? Waktu kita tinggal 6 menit lagi. Untuk tugas hari ini tidak ada ya. Cuma kalian mempersiapkan untuk menyiapkan bahan presentasi aja untuk hari ini ya, sambil cari-cari di internet, atau kalau misal kalian punya teman atau keluarga yang memiliki usaha, misalnya usaha enggak mesti harus toko ya, bisa juga misalnya usaha pot ayam misalkan, ayam ternak dan lain sebagainya juga bisa. Yang penting ada statistik data penjualan gitu, penjualan apa saja ya. Kemudian kalian buat tabelnya. Setelah jadi tabelnya kalian buat diagram batangnya. Intinya itu, ada tabel dan ada diagram batang, ditambah dengan foto-foto dokumentasi dan latar belakang dari toko tersebut atau produk tersebut.